kita minimal 4 hari, kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 15 hari. Ya. Tapi itu menarik gitu, 15 hari di hutan, kita nggak ada sinyal, Betul, iya. ya, kita nggak ada tagihan hutang, Lepas dari semua. lepas ya. Oh. Dan memang itu dari dulu. Saifuddin Aswari Rifai. Ya. Sekarang legislatif di DPRD Sumatera Selatan. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih nyaman bahasa Indonesia atau bahasa Palembang? Aku ikut. Ikut, iya. Oke, Kak. Setelah pelantikan DPRD, Ya. kemudian ya berbagai aktivitas legislasi lah yang dilakukan di kakak di DPRD. Kegiatan apa lagi tuh, Kak? Jadi Saat ini ya kan aktifnya nih ada yang saya tahu tuh Perkemi ya sekarang itu Ya. di PB Perkemi yang sampai sekarang, kemudian otomotif jelas itu. Otomotif. Nah sekarang lebih kemana ini? Jadi Kak Wari tetap, jadi semenjak di legislatif ya, kita kerja, tapi memang waktunya banyak, cukup banyak untuk turun ke masyarakat. Oh, Kak Wari ini orangnya outdoor gitu. Mhm. Aku seneng di luar itu. Oh. Aku seneng banyak di banyak tempat, terutama di tempat-tempat mungkin di pedesaan. Tapi memang seperti itulah kalau wakil rakyat kan harusnya begitu kan? Iya, itu salah satu memang tugas wakil rakyat ya, ke konstituen kita tetap, karena dapilnya dapil Lahat, Pagaralan, Patlawang. Oh, sekitar itu. Ya, jadi kita tetap ada kunjungan pada saat reses, tapi hari-hari pun Kak Wari banyak di Lahat gitu. Di Lahat karena kita punya banyak hubungan dengan masyarakat itu. Oke. Ya, jadi legislasi itu pada saat ini waktunya cukup banyak untuk masyarakat. Kak Wari banyak berkunjung dengan masyarakat, tapi diikuti dengan hobi lama gitu. Apa itu? Ya, hobi lama salah satu Masih off-road, motoran gitu kan? Oh, saya ingat ini yang sampai patah kakinya itu. Iya, Biasa itu betul. off-road sama motor masih. Ya, setelah itu di Kempo kita tetap berlatih gitu. Oke. Alhamdulillah syukur Kak Wari sebagai ketua PB Perkemi. Ya, kalau kemarin 2 tahun yang lalu pada saat selesai pensiun ditugaskan jadi ketua PB Perkemi, Kak Wari keliling Indonesia. Hampir sekitar 15 provinsi. Karena kita punya kurang lebih 1.800 dojo di Indonesia ini. Kita punya Kensi itu mungkin hampir 1 juta. Yang aktif tuh sekarang sekitar 200.000 Kensi aktif. Kensi aktif. Iya, Itu di Indonesia. Bukan atlet ya, bukan hanya Kensi Kensi ya. aja. Oh, Kensi Ya. aja. Oke. Mungkin atletnya mungkin sekitar 40% lah dari itu. Ya, karena kami di Kempo ini dari yang junior sampai yang umur, sensei aku Sensei Indra Kartasasmita, itu 81 tahun masih tetap berlatih dan sehat. Oh, Jadi kita itu enggak, dan berapa itu? itu 4 dan kalau nggak salah, 4 atau 5 dan beliau. Tapi beliau adalah salah satu founding father kita, pendiri. Jadi pendiri Kempo itu Sensei Indra Kartasasmita, Iya, Sensei betul. Ginanjar Kartasasmita, Oh, oke, iya. Sensei almarhum Utin Sahras. Nah, kawan ini generasi yang begitu jauh, dan alhamdulillah syukur dipercaya mimpin Perkemi dengan regenerasi yang begitu jauh. Oh iya. Sekarang hubungannya antara Kempo sama otomotif ini gimana? Oh, bisa Nah, sama-sama itu. Jadi Kempo sama otomotif ini salah satu olahraga yang membutuhkan tantangan lah ya. Ya, karena karakter bela diri itu karakter yang sportif, karakter yang kadang-kadang ya seneng disakiti atau gimana. Ya, kita suka fight gitu ya. Nah, otomotif juga seperti itu. Otomotif itu sama. Kalau Kak Wari kan senang off-road ya. Off-road, kalau enggak main trail ya. Tapi yang adventure enggak kompetisi lagi. Karena kompetisi sudah, generasi kompetisi ini udah nggak bisa ngikutin lagi. Iya. Ya, tanpa kita sadari umur sudah 58 tahun. 58 tahun. Ya. Sebentar, 58 tahun 58 serius? tahun. Ya, tinggal 2 tahun lagi 60 tahun. Ini kenapa ini kalau dilihat lu itu 40 sekian lah gitu. Ini karena mungkin resepnya suka adventure itu kali ya. Jadi gini, salah satu memang kita harus meyakini bahwasanya yang membuat kita sehat itu salah satu olahraga. Kedua, positive thinking gitu. Ketiga, bersilaturahmi. Ada rumusan bahwasanya bersilaturahmi, berteman banyak itu memperpanjang umur. Kak Wari yakin betul. Ya, jadi keliling karena Kempo ini bukan persatuan, Kempo ini persaudaraan. Betul. Persaudaraan bela diri Kempo.
Nah, jadi persaudaraan kita ini bersaudara semua. Seluruh Kensi yang ada di Indonesia, yang ada di luar Indonesia pun itu adalah saudara. Dan ternyata hubungan persaudaraan ini melekat dalam satu bentuk silaturahmi. Dan itu yang membuat kita bahagia. Kami ini olahraga Kempo beda dengan yang lain. Biasanya jontok-jontokan, kita enggak. Kita betul-betul mempererat persaudaraan itu luar biasa. Nah, otomotif juga seperti itu. Anak-anak otomotif ini sebenarnya anak-anak yang humble gitu. Jangan dilihat otomotif itu satu sisi yang glamor. Iya. Ya, kelihatan glamor itu ada di tempat-tempat tertentu. Tapi dalam permainan seperti off-road itu enggak glamor kalau menurut aku. Justru off-road ini membawa kita ke satu daerah yang mana daerah itu yang mungkin nggak pernah bisa dituju oleh orang lain. Betul ya. Ya. Naik motor trail itu, adventure trail itu, kemana-mana. Di adventure trail tuh jalannya udah nggak karuan, jalan yang nggak pernah dilewati. Kadang-kadang mustahil lah. Kadang-kadang mustahil. Makanya off-road, namanya off-road. Off-road itu mustahil kan. Tapi kita melewati. Tapi justru ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan cuma dalam diri kita. Kalau dalam diri kita kebahagiaan, satu, kita terlepas dari kesibukan kota kita. Kedua, kebahagiaan kita bisa melihat sesuatu yang kadang-kadang mungkin orang lain nggak bisa melihat dengan mobil biasa, dengan motor biasa. Kita melihat sesuatu yang unik. Kita melihat hutan, kita melihat kesederhanaan masyarakat. Dan ingat, pada saat kita masuk ke suatu tempat yang belum pernah masuk mobil, orang-orang di sekitar tuh begitu bangga melihat mobil, begitu antusias gitu. Nah, ini kan satu semangat untuk mereka. Mereka sampai, alhamdulillah luar biasa, mobil bisa sampai ke tempat kami. Nah, ini kan challenge ini. Ini tantangan itu kita gitu. Kita bisa sampai ke satu tempat, orang bisa melihat mobil dengan bentuk yang aneh-aneh kan, banyak gede. Memang harus gede. Kalau dia nggak gede nggak bisa masuk ke hutan. Karena mobil itu dikonstruksikan untuk hutan. Dan banyak orang bilang itu off-road itu mahal. Saya pikir nggak mahal. Mobil off-road itu dari bahan-bahan bekas semua. Mahal untuk orang yang mungkin ingin membuat sesuatu dengan spek tertentu. Kalau kita enggak, kita enggak spek lagi yang kita cari. Kita lihat sesuatu yang memang nggak kepake, gardannya pakai gardan apa gitu. Jadi kita mobil ini yang Kawari itu dibuat seperti itu. Iya, bukan satu mobil utuh lagi gitu. Jadi gardannya pakai gardan bekas gardan Toyota gitu, karena yang tangguh biasanya gardan Toyota dan banyak dijual di masyarakat. Yang di mana-mana di Chile pun ada kadang-kadang seperti itu kan. Benar. Tapi sebenarnya ribet nggak sih, Kak? Sorry, saya saya seneng nontonnya doang. Cuma kan kalau sudah melihat dia bangun mobil ini, itu ribet banget gitu kan. Justru itu jadi kesibukan sehari-hari. Jadi membangun mobil itu ngoprek istilahnya. Yang ngoprek. Kawari itu waktu Kawari jadi bupati atau sebelum jadi bupati kemarin. Betul. Waktu Kawari di bengkel gitu. Jadi kalau pulang kerja Kawari di bengkel. Ngelihat mekanik bekerja, menyusun kembali mobil itu, karena setiap habis event biasanya tentu ya, karena namanya off-road tuh bukan jalan yang normal. Mereka melewati handicap, jurang-jurang, tanjakan-tanjakan yang nggak mungkin dilewati. Ulang dari itu pasti ada trouble. Trouble ini diulang lagi. Baik itu bodi yang kempol, baik itu katakanlah gardan yang jebol, nyusun lagi, nyusun ini asik lagi gitu. Tapi kadang-kadang pernah nggak akhirnya harus bermalam di hutan? Karena rusak itu. Betul. Jadi off-road itu nggak satu hari, kita minimal 4 hari. Kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 15 hari. Tapi itu menarik gitu. 15 hari di hutan, kita nggak ada sinyal. Betul, ya. Kita nggak ada tagihan hutang. Lepas dari semua. Lepas ya. Dan memang itu dari dulu. Kita menyukai off-road itu Sumatera Selatan utamanya. Anak-anak Sumatera Selatan ini kan, kalau kami nggak ngelihat mobil lain selain Jeep gitu. 4x4. Karena dari lahir udah ngelihat mobil bapak dulu ya Jeep gitu. Willys atau apa? Willys ada, Mambo ada, hardtop ada gitu. Udah bakat dari kecil. Iya, jadi kita pas lahir tuh, karena Kawari lahir di Lahat nih. Lahat tuh nggak ada sedan. Untuk ke Lahat dari Palembang zaman-zaman dulu 11 jam. Jadi nggak mungkin dilewati mobil sedan itu. Jadi yang kita lihat cuman mobil Jeep, dan kita ahli akhirnya. Karena di Jeep itu 4x4-nya ada.
ada high-nya, ada low-nya gitu. Berarti ngelotok bener ya soal Jeep ya? Iya, nah sampai saatnya ada yang namanya off-road, orang bilang ini off-road. Mobil off-road itu seperti ini. Untuk kita di Sumatera Selatan nggak asing. Pagar Alam, Lahat, ya. Prabu Muli, Palembang. Steinweg itu kan semuanya 4x4 zaman dulu. Dan di Palembang yang paling banyak saya pikir komunitas 4x4. Ya. Di Jogja jarang orang pakai double cabin di kota. Tapi di Palembang orang pakai 4x4. Iya. Pajero itu yang sport itu maunya 4x4. Padahal jalannya di jalan raya aja. Kita udah kebiasa dengan pola yang seperti itu. Karena apa ya, topografi kali ya? Topografi dan mungkin kita lebih ngerasa apa ya? Kalau saya tuh ngerasa Jeep itu sesuatu yang memang layak saya tunggangi. Jadi ada karakter. Seperti motor. Merasa gagah gitu? Merasa gagah. Seperti gitu. Motor ya? Motor trail itu ada rasa pada saat kita pakai pakaian motor trail, pakaian Harley Davidson. Ada perasaan kita yang mengatakan bahwasanya kita tuh nyaman dan kuat. Sama kayak Kempo. Sama Kempo itu pada saat kita pakai dogi berlatih, ada perasaan kita lebih gimana ya, kita lebih sehat. Nah, lebih sehat ini yang membuat mungkin kita merasa masih mampu dan muda. Benar. Jadi orang bilang segar gitu, orang bilang sehat. Ya hari-hari kita memang untuk sehat. Ya, satu-satunya sehat ya olahraga, nggak ada yang lain gitu. Olahraga apapun. Makanya kalau saya pribadi mengatakan kita harus memiliki hobi. Silakan hobi apa gitu. Hobi mancing, hobi melihara burung, ya, hobi ngoprek mobil, hobi otomotif. Karena hobi ini membuat kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi. Nah, rumusan dari kehidupan kalau menurut saya pribadi, maaf kalau salah, mengerjakan sesuatu yang kita senangi itu jauh lebih baik. Orang tertekan biasanya orang tidak mengerjakan sesuatu yang dia senangi, gitu. Kerjakan sesuatu yang dia senangi, tapi kerjakan sesuatu yang disenangi ini ikuti dengan kerja-kerja hari, gitu. Kerja hari rutin kita sebagai bupati, kerja hari rutin kita sebagai legislatif, akan sangat suntuk kalau kita tidak memiliki pekerjaan yang kita senangi. Pekerjaan yang senangan inilah namanya hobi. Nah, hobi ini dipelihara dalam diri kita. Makanya walaupun malam juga masih dijabani waktu itu masih jadi bupati kan? Iya, sore deh pakai motor. Waktu patah kaki. Patah kaki habis operasi, istri saya nanya, gimana nih kalau sudah patah kaki? Masih mau main atau enggak? Saya bilang harus main lagi. Kenapa harus main lagi? Justru setelah dia patah kaki, kita latih lagi kaki ini. Kalau nggak hilang percaya diri kita, gitu. Nggak ada menyesal gitu, nggak. Iya, menyesal kita karena waktu itu kita main motor tidak menggunakan pakaian yang lengkap. Kita tidak akan bahaya. Pada saat kita menggunakan motor itu, pada saat kita memang katakanlah kita ikut touring, riding dengan teman-teman, dia wajib. Di situ ada road captain-nya, kita harus pakai lengkap, pakai deker gitulah ya. Pakai klub, pakai helm, kecepatan kita teratur. Beda pada saat kita main sendiri-sendiri. Nah, kalau main sendiri-sendiri saya enak-enaknya, pulang keluar pakai jeans, gas motor terbang. Nah, itu kejadian kemarin. Nggak aware ya. Nah, ke depan jadi pelajaran. Saya nggak mau lagi. Kalau saya main motor, main mobil, saya harus dengan pakaian yang lengkap. Dan ternyata lihatlah itu Valentino Rossi dengan kecepatan 200 km mungkin dia jatuh karena dia diamankan oleh betul. Nah, ini pelajaran untuk kita, jangan sepelekan hal-hal seperti itu. Ini jadi masukan ini teman-teman, siapa yang suka otomotif nih, Kak Wari yang ngomong ini. Harus aware dengan betul. Kalau patah di otomotif ya resikonya pasti ada patah. Saya ini patah beberapa kali. Itu dulu waktu kita suka main motocross atau apapun ya. Sering malah. Jadi dan itu semestinya jadi pengalaman untuk kita. Pengalaman sekaligus rem. Ini 58 tahun nih. Udah nggak bisa lagi gaspol kira-kira kan. Makanya teman-teman tuh ada yang nawarin, Kak main lagi kompetisi. Aku jujur
aku nggak bisa ikut lagi kompetisi. Aku tinggal ikut adventure karena jiwa aku tinggal menikmati gitu. Iya, kalau aku paksakan ikut kompetisi, satu nggak bakal menang. Ya, karena kecerdasan kita udah beda. Kita udah mulai lambat, di Kempo pun kita udah mulai lambat. Iya. Ya kalau dulu kan katakanlah umur yang kuat, berat badan yang ideal. Betul. Sekarang udah nggak bisa lagi. Iya. Yang itu memang tidak istilahnya tidak harus diterima ya. Tapi jangan ditinggalkan. Ya, tetap kita harus mengikuti gitu. Nah, masa-masa Covid ini juga kita tetap ada kegiatan. Seluruh pensi yang ada di Indonesia kita tetap instruksikan. Instruksi dari founding father kita, Sensei Indra Kartasasmita, kita tetap berlatih di rumah. Karena Covid ini tetap hubungannya dengan sehat. Betul. Nah, jadi Covid ini nggak bisa dibiarkan. Biar Covid berjalan, kita tetap dengan sehat kita, olahraga, apapun, bukan cuma Covid. Semua penyakit akan cepat datang kalau tubuh kita tidak sehat. Nah, pada saat kita berolahraga, kita menciptakan imunitas sendiri dalam tubuh itu. Betul. Kita ini sudah dikarunia Tuhan ini sesuatu yang luar biasa. Imunitas, bisa beradaptasi. Betul. Ya, kita di hutan beradaptasi dengan dingin. Iya, benar. Beradaptasi dengan lingkungan. Off-road menarik, masuk hutan. Dulu kita nggak pernah sayang hutan. Sekarang semua off-roader tuh mencari hutan. Karena suasana hutan tuh luar biasa. Dan menyesal setelah hutan banyak rusak. Betul. Nah, kita anak-anak off-road nih nggak bisa off-road di tengah kota. Apa yang mau kita? Handicapnya apa? Iya, betul. Kalau di tengah hutan kita lihat masih ada pohon setinggi 40 meter, 50 meter. Iya. Ya, masih ada rangkulan kadang-kadang 4 orang kita rangkul. Ya, 6 orang juga belum bisa. Nah, ini kita akhirnya, wah, ini luar biasa. Kenapa tidak kita jaga? Makanya pada saat kita masuk ke hutan harus ada resep. Kita tidak boleh merusak hutan itu. Kita jaga. Supaya apa? Kita menjadi contoh gitu. Kita nggak boleh sampah. Ini sampah plastik nih, ini luar biasa nih. Iya, ini sampah plastik luar biasa nih. Jadi kita harus setelah minum kita kumpulkan. Kita bawa kembali sampah itu keluar. Betul. Dan kita memang setelah main, lokasi camping ground kita clear. Oh, di-clear? Clean. Nggak boleh, kita ingatkan itu. Nah, ini pembelajaran pertama untuk anak-anak yang mau ikut off-road. Tapi alhamdulillah, rasa cinta terhadap hutan ini membuat kita menyayangi hutan. Akhirnya apa? Permainan kita di hutan. Kalau kita main di kota tuh biasa.